Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Puasa nggak? Puasa. Alhamdulillah kalau pada puasa. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yo, silakan ketua kelas pimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan masing-masing. Berdoa dimulai. Telah selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum itu Bapak absen terlebih dahulu ya. Oke, pertama Andin, Hadir. Ervani, Hadir. Inaya, Hadir. Natasha, Hadir. Atfal, Hadir. Rehan. Oke, hadir semua ya hari ini. Oke, ada yang tahu nggak kita hari ini belajar apa? Pengukuran. Pengukuran. Oke. Sebelumnya kalian pernah belajar nggak sih terkait pengukuran di sekolah dasar? Nah, terus ada yang tahu nggak apa itu pengukuran? Saya Pak. Ya, silakan. Ukur lebar panjangnya barang. Ya. Saya Pak. Lagi? Oke. Pengukuran adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengidentifikasikan besar kecilnya objek. Oke, good. Nah, tujuan dari pembelajarannya. Oke, boleh minta tolong salah satu membacakan? Saya Pak. Silakan. Peserta didik mampu menyebutkan macam-macam besaran pokok dan besaran turunan beserta satuannya. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari besaran pokok dan besaran turunan dengan tepat. Peserta didik mampu menjelaskan dari satuan baku dan satuan tak baku dengan tepat. Peserta didik mampu menerapkan konsep besaran pokok dan besaran turunan dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik mampu melakukan pengukuran pada benda-benda di sekitar menggunakan alat ukur. Oke, good. Terima kasih. Oke, nah yang selanjutnya itu ada manfaat pembelajaran. Nah, di mana manfaat pembelajaran itu yang pertama ada peserta didik dapat mengetahui macam-macam besaran pokok dan besaran turunan. Yang kedua, peserta didik mengetahui apa itu besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian, peserta didik dapat mengetahui apa itu satuan baku dan satuan tak baku. Nah, kemudian yang terakhir ada peserta didik menggunakan alat ukur dengan baik dan dalam kehidupan sehari-harinya. Oke, seperti yang tadi sudah teman-teman sampaikan ya, pengukuran itu. Nah, jadi pengukuran itu merupakan proses membandingkan nilai besaran yang belum diketahui dengan nilai satuan yang sudah ditetapkan. Nah, contohnya itu menggunakan mistar dalam mengukur panjang. Kalau ada bawa mistar kan? Oh, Aris gak? Oke. Nah, jadi di pengukuran ini kita akan membelajar yaitu tentang besaran, di mana besaran itu terbagi menjadi dua, ada besaran pokok, besaran turunan. Kemudian ada satuan baku dan satuan tidak baku, dan kemudian yang terakhir itu ada alat ukur. Oke. Kita langsung ya ke materi pertama. Ada yang tahu nggak apa itu besaran? Ya, silakan. Untuk diukur. Apa? Besaran untuk diukur. Yang kenceng suaranya. Besaran untuk diukur. Besaran untuk diukur ada lagi? Tidak ada. Oke, kita langsung ya. Nah, besaran ini merupakan segala sesuatu yang dapat diukur. Nah, besaran ini terbagi menjadi dua. Ada yang tahu? Besaran apa aja? Besaran Yang kenceng dong suaranya. Besaran Besaran pokok dan besaran turunan. Oke, good. Nih, besaran pokok dan besaran turunan. Nah, kita yang pertama nih, ada besaran pokok. Ada yang tahu besaran pokok? Besaran pokok? Ya. Besaran yang besaran yang lebih terdahulu. Lebih terdahulu. Oke, ada lagi? Yang lain? Gak ada. Oke. Nah, jadi besaran pokok merupakan besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu, di mana artinya ya tidak diturunkan dari besaran lain. Nah, besaran pokok ini ada beberapa jenis. Contohnya, ada yang tahu contohnya apa aja? Yuk. Oh ya, silakan. Panjang masa waktu, kuat arus, Panjang masa waktu, ya. intensitas cahaya, jumlah zat dan suhu. Oke, good. Ya, di sini ada gambarnya, yaitu ada panjang
massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Nah, di gambar ini juga bisa dilihat ya sama anak-anak semua. Ada satuannya juga. Nah, kalau panjang, satuannya apa? Meter, good. Kalau massa? Kilogram, good. Second, waktu, kuat arus listrik, ampere, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya. Oke, good. Sampai sini ada pertanyaan? Belum? Oke. Nah, kemudian kita ke materi yang kedua. Satuan. Ada yang tahu satuan itu apa? Untuk membandingkan pengukuran. Untuk Membandingkan membandingkan pengukuran. Ada lagi yang tahu selain satuan? Selain Natasha? Tidak ada? Oke. Nah, jadi satuan itu pembanding yang digunakan dalam pengukuran suatu besaran. Contohnya itu ada sebatang kayu yang memiliki berapa besaran, yaitu panjang. Nah, ada yang tahu nggak satuan itu terbagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama? Satuan baku. Yang kedua? Satuan tidak baku. Oke, good. Satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, yang pertama ada satuan baku. Ada yang tahu satuan baku itu apa? Silakan. Satuan yang sudah ditetapkan. Satuan yang sudah ditetapkan. Ada lagi? Ya ada. Oke. Ya, betul ya. Satuan baku merupakan satuan yang telah ditetapkan secara internasional sebagai pengukuran ilmiah. Nah, sekarang ada yang tahu nggak contoh satuan baku? Ya. Detik, meter, Ya. gram. Apa? Detik, meter. Hah? Yang kenceng dong suaranya. Detik, meter, Ya. Kilogram. Oke, ada lagi yang lain? Ada. Oke ya, bisa dilihat ya. Ini ada satuan waktu yaitu detik, satuan panjang meter, satuan massa itu ada kilogram, satuan kuat arus listrik ada ampere, satuan suhu itu ada Kelvin, terus satuan jumlah zat itu ada mol, dan intensitas cahaya ada candela. Good. Nah, kemudian alat ukur. Ada yang tahu alat ukur? Siapa? Satu-satu dulu. Oke, boleh Natasha dulu. Alat untuk mengukur. Alat untuk mengukur benda. Oke. Nah, benar ya. Jadi alat ukur itu alat yang digunakan untuk mengukur benda atau kejadian tersebut. Nah, di sini ada beberapa contoh alat ukur nih. Bapak punya gambar nih. Nah, yang pertama gambarnya apa? Meteran. Yang kedua? Timbangan. Ketiga? Amperemeter. Keempat? Termometer. Yang kelima? Luxmeter. Good. Yang keenam? Stopwatch. Good ya, benar ya. Jadi meteran, timbangan, amperemeter, termometer, luxmeter, sama stopwatch. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Pak. Ya, silakan. Ada nggak sih Pak alat ukur lainnya selain meteran? Alat untuk mengukur panjang Ya. selain meteran. Oke, teman-teman yang lain ada yang tahu nggak? Ya, silakan. Andin. Penggaris. Oke, ya silakan. Jangka sorong. Good. Nah, jadi selain meteran itu ada yang namanya penggaris, jangka sorong, dan juga mikrometer, stroke. Nah, itu bisa digunakan untuk mengukur panjang. Ya. Oke, selanjutnya Bapak kasih tugas ya. Bapak bagi dua kelompok dulu nih. Kelompok pertama ada Raihan, Atfal, sama Ervani. Boleh duduknya nyatu. Ya, kemudian kelompok dua ada Andi, ada Natasha, dan Ervani. Inaya, sorry lupa. Nah, di sini Bapak akan membagikan LKPD-nya ya. Nih, kelompok 1 silakan LKPD-nya. Nanti Bapak jelaskan teknisnya. Di atas, nih satu pegang di atas. Kita lihat bawahnya berapa dia. Nah, ya, nanti dicatat seperti itu.
Nah, tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan Mempresentasikan. hasil hasil LKPD yang kita kerjakan. Ya. Langsung aja. Assalamualaikum. Dah, silakan. Mengukur buku paket. Yang kenceng dong suaranya biar kedengaran. Mengukur buku paket dan Kurang kenceng. dikelompokkan. Ah. Satu buku paket panjang Kedengaran, Pak? 25 cm, lebar 18 cm, tinggi 1,5 cm. Ya, terus. Kotak makan panjang 14 cm, lebar 15 cm, tinggi 6 cm. Hmm. Dari hasil mengukur tinggi badan, nama peserta didik Kinaya 148 cm, Andin 144 cm, Natasha 147 cm. Ya. Menentukan kecepatan di menit. Natasha 30 waktu 12,79, kecepatan 2,3, Kinaya 30 12,38, 2,3, Andin 30 waktu 16,26, 1,7. Ya. Kesimpulannya dari Kenceng dong suaranya. adalah mengetahui pengukuran besar dibagi menjadi 2 dan mengetahui alat ukur dan fungsinya dan mengetahui waktu fungsi dan alatnya, mengetahui percepatan waktu dan nadi. Dari pengamatan ini kami jadi lebih mengetahui LKPD. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangan dong. Bagus ya LKPD-nya. Bagus. Gimana? Udah ngerti cara menggunakan meteran pita, penggaris, stopwatch? Oke, alhamdulillah kalau sudah mengerti. Simpulan tentang pembelajaran hari ini. Apa yang sudah didapat? Siapa? Oke, Natasha. Paku adalah satuan yang tidak ditetapkan sebagai satuan pengukuran. Contoh satuan tidak paku, depak, jengkal, hasta. Ya, terus apa lagi tentang besaran? Yo. Pak. Ya, Besaran silakan. turunan adalah besaran yang diturunkan dari satuan besaran pokok. Oke, ya, jadi ya pengukuran itu yang tadi kita tahuin ya. Kita ketahui ada pengukuran, ada besaran pokok, besaran turunan, satuan baku, satuan tidak baku, alat ukur. Ya, jadi pengukuran itu proses membandingkan nilai besaran yang belum diketahui. Nah, kalau besaran pokok itu besaran yang sebelumnya sudah ditetapkan. Besaran pokok itu ada 7. Apa aja? 7. Ada panjang, massa, suhu, kuat arus, intensitas jam, intensitas cahaya, jumlah zat, waktu. Ya. Terus juga ada satuan baku, satuan tidak baku, alat ukur. Alat ukur itu adalah alat untuk mengukur suatu benda atau kejadian. Nah, ini ya pembelajaran hari ini kita tentang pengukuran. Diingat baik-baik, dicermati tugasnya, jangan lupa dikerjakan. Minggu depan kita akan membahas selanjutnya. Oke, sebelum itu ada pertanyaan nggak sebelum kita pulang? Nggak ada. Oke, selanjutnya sebelum pulang kita ingin dulu ya doa terlebih dahulu sebelum kita pulang. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa.
berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Sudah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam